Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Sore, Sore. eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irawan sebagai investor, kami dari Group Travel Solution akan memaparkan terkait dengan eh, portofolio perusahaan kami. Perkenalkan saya Rian, dibantu oleh rekan saya sesama marketing, Alfa Yamanda, terus ada Bajuni Bintari dan Mas Gama. Baik, saya akan paparkan Pak Irawan. Gop Travel Solution adalah suatu layanan travel dan tiket profesional untuk kementerian dan lembaga pemerintahan. Gop Travel Solution adalah penyedia layanan dan tiket profesional yang khusus melayani kementerian dan lembaga pemerintahan di Indonesia. Ini adalah ringkasan eksekutifnya, Pak Irawan. Visinya adalah mempermudah dan meningkatkan efisiensi perjalanan dinas bagi kementerian dan lembaga pemerintah melalui layanan travel dan tiket yang komprehensif dan profesional. Misinya adalah menyediakan jasa yang aman, cepat, dan mudah diakses, menawarkan berbagai pilihan tiket penerbangan dan akomodasi terbaik, serta layanan pelanggan yang responsif dan profesional. Gop Travel Solution adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa travel dan tiket yang berfokus pada kebutuhan perjalanan dinas pegawai, kementerian, dan lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Gop Travel menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, kereta api, akomodasi, hingga layanan transportasi lokal yang dikembangkan profesional, efisiensi, dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Dengan modal awal berkisar pada 150 juta. Job Travel berkomitmen untuk memberikan layanan yang terpercaya, akurat, dan sesuai standar prosedur perjalanan dinas yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, nanti akan dilanjut oleh rekan saya, Mas Alfa. Silakan. Ya, selamat siang Bapak. Kembali saya lanjutkan yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu beberapa faktor pendukung yang membuat peluang bisnis kami ini semakin potensial ya. Antara lain yang pertama yaitu kebutuhan reguler dan stabil. Sebagaimana kita ketahui Bapak, perjalanan dinas adalah kebutuhan yang rutin dan sudah teranggarkan dalam anggaran belanja tahunan kementerian ataupun lembaga. Yang kedua, permintaan akan efisiensi dan kepatuhan regulasi. Bahwa sebagaimana kita ketahui, kementerian dan lembaga memerlukan penyediaan travel yang paham dengan peraturan perjalanan dinas, termasuk aspek transparansi keuangan dan pemenuhan standar pengadaan. Terus yang kemudian yang terakhir adalah potensi layanan tambahan dan kemitraan jangka panjang. Selain layanan tiket, penyedia dapat menawarkan paket layanan tambahan seperti akomodasi atau perhotelan, transportasi lokal, dan pengelolaan perjalanan dinas secara menyeluruh. Oke, yang kemudian akan saya laporkan juga progres ataupun laporan keuangan singkat dari perusahaan kami selama ini, yang mana sebagaimana diketahui saat ini perusahaan kami hanya bergerak di bidang pembiayaan untuk tiket pesawat saja, yaitu yang sudah kami rangkum pendapatan kami dalam 1 tahun terakhir ini sebesar 1 miliar rupiah dengan beban operasional sebanyak 856 juta rupiah dengan laba bersih yang berhasil kami bukukan selama 1 tahun terakhir yaitu sebesar 144 juta rupiah. Oke, kemudian kami mengajukan proposal untuk kebutuhan dana pengembangan yaitu sebesar 500 juta rupiah untuk pengembangan jasa layanan dan 250 juta rupiah untuk pemasaran. Nah, di sini sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu pengembangan jasa layanan, bahwa perusahaan kami saat ini hanya bergerak di bidang pembiayaan tiket saja, tiket pesawat saja. Kemudian kami membutuhkan tambahan dana-dana untuk pembiayaan untuk layanan akomodasi dan transportasi lokal untuk melengkapi kebutuhan konsumen. Selain itu, kami juga butuh tambahan anggaran untuk biaya pemasaran kami. Karena dengan meluasnya jangkauan dan meningkatnya penjualan serta kesadaran merek, sehingga konsumen nanti akan lebih mengenal dan mengingat merek perusahaan kami. Oke, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Mbak Juni ya. Silakan Mbak Juni. Terima kasih Mas Alfa. Selamat sore Pak Irawan, auditor kita. Nah, dana yang kita ajukan itu nanti akan digunakan untuk
Satu itu pengembangan jasa layanan. Itu menambah jenis layanan tadi yang disebutkan tadi kita hanya transportasi, kemudian kita nanti bergerak ke arah akomodasi dan transport lokal. Maaf, batuk. Mengingat di sini kan kalau kita Perdim, khususnya untuk pemerintahan itu biasanya mereka maunya hanya satu kali aja kita pemesanan dari mulai tiket, kemudian hotel sama sewa. Jadi di sana itu sudah tidak mengurusi hal yang lain. Kalau sekarang ini kan hanya tiket aja. Nah, kita tuh memberi solusi supaya tagihannya itu hanya satu. Jadi mereka datang, kemudian bekerja, selesai, tagihannya dijadikan satu. Kemudian pemasaran ini kita melalui nanti kita misalnya mungkin juga bukan untuk kementerian saja, misalnya kita bisa ke yang lain, itu bisa melalui perkenalan atau perkenalan ke kementerian lain, yaitu melalui media sosial maupun email, kemudian kita bisa ikut seminar. Bang. Terus kemudian proyeksi keuntungan itu dari peningkatan pendapatan yang jelas kita karena bukan hanya tiket si operasional itu kita mengurangi biaya operasional dan pemesanan supaya terotomatisasi sistem yang efisien. Kemudian proyeksi keuntungan itu otomatis dengan menambah jumlah layanan dan fasilitas itu meningkat. Kemudian kita bisa juga bekerja sama dengan hotel secara langsung maupun dengan jasa transportasi lokal. Kemudian ini proyeksi keuntungan yang setelah kita pengembangan yang biasanya kita hanya tiket saja, kita bisa menambah ke komponen lain dari yang awalnya 15 juta, itu kita bisa ke 45 juta. Jadi itu kan meningkatnya sangat drastis. Itu yang kita harapkan dari keuntungan ini. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mas Gama. Silakan Mas Gama. Ya, terima kasih Mbak Juni. Selamat Juni bahwa kedepannya kita akan menambahkan jenis pelayanan baru terkait akomodasi dan sewa transportasi darat yang tentunya menjalin kerjasama dengan hotel atau penginapan travel lokal yang ada di daerah. Karena memang yang dibutuhkan oleh pelanggan itu bagaimana bisa fleksibilitas dan juga kepraktisan. Misalnya karena awalnya kita hanya tiket saja, tentunya pelanggan menuntut ingin ada kepraktisan, jadi bisa sekaligus diurus dengan hotelnya dan juga perjalanan daratnya. Dan tentunya kita juga melakukan pengembangan tim, yaitu merekrut dan mengembangkan talenta terbaik untuk mendukung dan pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Hal ini juga diperlukan tentunya oleh tim yang sangat responsif karena kebutuhan pelanggan itu memang dalam perjalanan dinas, apalagi yang banyak sekali yang mendadak seperti itu, jadi dibutuhkan tim yang responsif. Dan juga kita melakukan peningkatan hubungan pelanggan, yaitu memberikan layanan pelanggan yang responsif, profesional, dan lengkap untuk memastikan kepuasan pelanggan. Izin menjelaskan imbal hasil balik bagi Pak Irawan ke depan sebagai investor, yaitu pendapatan pasif. Investor akan menerima share profit secara berkala berdasarkan profitabilitas perusahaan dan juga potensi pertumbuhan. Investasi memberikan peluang pertumbuhan jangka panjang dengan potensi nilai saham yang meningkat.
Mungkin sekian dari kami, saya kembalikan ke Pak Rian, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mas Gama. Eh, tadi sudah kita paparkan dengan portofolio kita dan usulannya dari pengembangan perusahaan kami, Pak Irawan. Mungkin ada hal-hal yang dapat disampaikan atau pertanyaan yang mau disampaikan kepada kami. Silakan Pak Irawan. Baik, terima kasih Pak Rian dari Go Travel. Izin sangat menarik paparannya tadi. Eh, Kami ingin sebenarnya masih membutuhkan gambaran eh, terkait dengan bisnis ini. Kami sepahaman kami bahwa eh, kerja dengan di kementerian itu terjamin ya seperti itu ya Pak. Nah, pertanyaannya itu mungkin apa kira-kira masalah utama yang terkait dengan bisnis ini gitu. Mungkin ada resikonya, mungkin bisa dijelaskan apa Kan pemesanan tiket itu sudah dilakukan, apa bisa langsung cair apa gimana Pak? Gitu. Kemudian selanjutnya pertanyaan bisa dijelaskan terkait dengan keuntungan gambaran eh, per tiket misalnya disebutkan misalnya 150.000 itu saya mohon dijelaskan lagi apakah 150.000 itu berapa persen apa besarannya dari apa harga 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 sebenarnya Pak seperti itu. Kemudian yang terakhir gimana apakah ada rencana pengembangan misalnya kan di kementerian itu kan banyak ini Pak, banyak unit-unit yang lain misalnya apakah bisa dikembangkan ke sebelahnya atau mungkin ekspansi ke kementerian selanjutnya. Mungkin begitu dulu Pak. Terima kasih Bapak Rian. Baik, terima kasih Pak Irawan. Yang akan menjawab Mbak Juni, silakan Mbak Juni. Kalau untuk proses pembayaran itu Pak, apa namanya? Kalau untuk pembayaran itu rata-rata kalau di kementerian itu kan 2 minggu ya. Kalau proses pencairan eh, pembayaran tiket. Tapi kemudian kalau misalnya pemerintahan itu mengajukan PUP, itu biasanya kita bisa langsung dibayarkan. Apalagi sekarang kan banyak kementerian yang cashless. Jadi dia tidak bisa lagi menunda pembayaran. Jadi apa namanya lebih mudah. Kemudian paling risikonya hanya itu Pak, hanya eh, uang kita itu ngendap di eh, kementerian dan itu biasanya berlangsung 2 atau 3 minggu, paling lama ya sebulan. Jadi yang kita butuhkan itu makanya kenapa kita butuhkan ada tambahan lain Pak Alfa. Terus yang tadi yang pertanyaan selanjutnya gimana Pak? Oh, mengenai Eh, 150. Yang 150 itu biasanya kita langsung komisi Pak. Komisi dari tiketnya. Biasanya langsung 150. Jadi tidak berdasarkan apa namanya? Berdasarkan harga tiketnya. Begitu Pak. siap siap. Izin menambahkan untuk yang pertanyaan ketiga terkait ekspansi usaha. Memang betul Pak, sangat memungkinkan sekali untuk melakukan ekspansi usaha sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi di proposal kami, yaitu kami juga membutuhkan anggaran untuk melakukan ekspansi atau melakukan apa ya pemasaran melalui eh, berbagai media. Nah, salah satu contohnya nanti mungkin kita akan melakukan pemasaran atau ekspansi ke kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain yang ada eh, di sekitar tempat kita ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bukan hanya dilakukan di kementerian kita saja saat ini. Jadi kita bisa melakukannya di tempat lain. Bagaimana caranya?
kita bisa melakukan pendekatan, melakukan perjanjian-perjanjian tertentu dengan kementerian-kementerian lain, sehingga nanti pangsa pasar kita akan menjadi lebih luas lagi. Karena kita tahu sampai saat ini apa namanya, perjalanan dinas itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kementerian atau lembaga, dan itu pasti akan dilakukan dan sudah dianggarkan. Oleh sebab itu, kemungkinan untuk berkembangnya usaha ini masih sangat memungkinkan sekali, Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan paparan yang diberikan dari GoTravel. Kami yakin nanti kita bisa mungkin bisa bertemu secara langsung untuk membahas detail-detail yang apa namanya terkait dengan bisnis ini. Eh, Terima kasih teman-teman dari GoTravel. Kami kembalikan kepada Pak Rian. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Irawan, selaku investor. Tadi yang disampaikan kita yang disampaikan oleh Pak Irawan, kita siap untuk bertemu untuk investasi Pak Irawan di tempat kami, Travel Solution. Jadi tinggal waktu dan tempat kita sepakati di mana kita akan melakukan perjanjian untuk investor Pak Irawan kepada kami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Irawan sebagai investor untuk hadir pada rapat sore ini. Terima kasih. Saya ucapkan, saya harapkan terus hubungan yang baik dengan Pak Irawan sebagai investor. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Irawan.